Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali acara ibadat dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang ke-78 dengan tema Semakin Maju Menuju Indonesia Baru. Agar berkat Tuhan menyertai kita dari awal sampai akhir acara, marilah acara sore hari ini kita buka dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak F.E. Hartoyo. Kepada Bapak F.E. Hartoyo disilakan. Sebelum kita mulai dan kita lanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memohon karunia kasih Tuhan agar dalam perjumpaan kita ini, terlebih dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, kita semua selalu terus diberkati sehingga dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang sangat positif. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas hasil karunia yang senantiasa Kau-limpahkan kepada kami semua, terlebih pada pertemuan sore hari ini untuk beribadah kepadamu, mengucapkan rasa syukur karena kami semuanya boleh menikmati kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun, membimbing setiap kami dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami masing-masing untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sehingga dapat menciptakan suasana aman, nyaman, dan damai. Bapa yang di surga, kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami semua agar kami semua senantiasa terbuka akan firman-Mu serta mampu juga kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami serahkan segala apa yang kami inginkan pada sore hari ini, mulai dari awal hingga akhir nanti, dalam berkat dan rahmat-Mu serta bimbingan-Mu. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik menyertai kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Doa firman Tuhan kepada yang bertugas, disilakan. Hati kita, hati yang bagaikan tanah yang subur akan ditaburi kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah akan bertumbuh, berkembang dan mengeluarkan buah-buah kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa Allah Khalik langit dan bumi yang kami sembah di dalam kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Kami ucapkan syukur Tuhan telah mempertemukan kami semua, menyatukan kami berhamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Jika Tuhan jumpa hidup ini tidak layak di hadapan Tuhan, kuduskan kami, kuduskan pikiran, hati dan seluruh kehidupan kami, sehingga benar-benar kami layak di hadapan Tuhan. Bapa, kami siap diberkati firman-Mu. Oleh sebab itu, hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri Tuhan urapi dari tempat yang maha tinggi, sehingga pengurapan Allah yang luar biasa itu akan menculikkan mata hati kami, sehingga kami boleh melihat satu rahasia kebenaran yang akan dibentangkan pada saat sore hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami pulang membawa berkat sukacita firman Allah itu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah perayaan ulang tahun negara kita yang 78 ini harus berbeda hari ini. Kalau di gereja, pakai dasi, pakai apa gitu ya, orang formal. Kalau di sini kita santai. Puji Tuhan ya, jadi sebentar lagi akan menyusul. Puji nama Tuhan saudaraku, karena kita ini apa ya, tema yang kita bawa hari ini memang kalau
kalau secara umum kita lihat di situ untuk kemajuan bangsa kita, tetapi karena ini dari persekutuan gereja-gereja yang ada di Tanjung Anom, baik gereja Kristen, Katolik, Protestan ya, ini adalah merdeka dalam Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, kata merdeka ini sangat indah didengar, ya, sangat indah didengar. Merdeka, merdeka. Kalau kita melihat bangsa kita sudah 78 tahun merdeka, ya dari penjajahan bangsa asing. Tetapi kalau kita melihat kembali nantinya bangsa kita ini masih banyak dijajah, banyak hal saudaraku dikasih oleh Tuhan ya. Suatu ketika saudaraku di belakang itu saya karena ada kebun, ya, ada kebun di situ, ada pegawai saya itu menangkap burung gitu ya. Nangkap burung lalu dimasukkan di kandangnya, di sangkar. Saya melihat, saya mengamati saudaraku ya, betapa tersiksanya burung ini di dalam sangkar itu sendiri. Kalau orang lain nggak melihat, ya senang ya dimasukkan di sangkar, gitu ya, nggak bisa apa-apa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan merasa ini harus bebas. Saya melihat dari ekspresi wajah itu ada satu pesan moral saya tangkap di situ, satu kesedihan. Nggak bisa terbang ke sana kemari bersama dengan teman-temannya, nggak bisa bermodifikasi, berkembang. Ya, akhirnya saya punya niat, ini burung ini harus dilepas. Nah, lalu saya ambil dari dalam, saya lepas bus. Ada satu kelegaan, saya melihat dia senang. Mungkin dia berbicara, seandainya bisa burung ini berbicara, terima kasih, aku sudah bebas. Ya, gambaran kemerdekaan seperti itu saya kira gambarannya betapa senangnya, betapa gembiranya kalau kita merdeka dari segala ikatan-ikatan yang ada. Jadi definisi merdeka adalah bebas dari tekanan, perbudakan, perhambaan, penjajahan, lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Ini yang kita inginkan secara manusia, secara pribadi, ciptaan Tuhan yang sempurna, ya serupa dengan Bapa saudaraku. Pada intinya, esensinya kita juga ingin mengalami demikian, ya. Tetapi fakta kita melihat bersama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan, ada satu ungkapan yang saya tangkap dari pendiri bangsa kita, yaitu Bapak Soekarno. Ya, dikatakan begini, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya, kita sudah bebas dari negara lain, artinya dari belenggu penjajahan, tapi melawan bangsa sendiri amat sulit, ya. Seperti ibarat itu musuh dalam selimut. Apa kira-kira saudaraku ya? Kita melihat bersama-sama di sisi lain negara kita masih terjajah, yaitu kemiskinan. Ya, masih banyak orang miskin di bangsa kita, pendidikan yang masih tertinggal dari negara lain. Saya ingat di tahun 80-an 90 bahwa dari negara Malaysia yang mengirimkan para pelajarnya untuk kuliah, untuk pendidikan di negara kita Indonesia. Tetapi setelah tahun 90 ke atas, saudaraku, justru negara kita ini mengirimkan siswanya ke negara lain, yaitu negara Malaysia. Nah, ini saudaraku tertinggal, ya, tertinggal secara pendidikan. Lalu ada kebodohan, krisis ekonomi, ada krisis moral, ketidakadilan, bahkan gereja-gereja mengalami aniaya. Masih kita temukan sampai hari ini diskriminasi ras dan agama, ya, hukum yang terbalik, intoleransi beragama, teroris dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita temukan di negara kita yang sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi di dalamnya sendiri banyaknya ketidakadilan, saudaraku. Saya sendiri kemarin saya ketemu, karena sahabat saya untuk Al-Fatah, gitu ya, beliau Bapak Samsudin, ya, Pak Kiai Samsudin itu selalu telepon saya, Pak Pendeta, ayo ke pondok saya kangen ngopi bareng. Gitu ya. Sebaliknya saya juga sering mengundang beliau, kita ngobrol satu tempat gitu ya. Dia ngomong begini, bahwa memang betul tentang bangsa dan negara kita ada banyak problem bangsa ini yang diungkapkan oleh beliau. Pergumulan dari pemimpin agama saudara kita ini juga ternyata mengenai akhlak bangsa ini. Tiap hari kita disodorkan di depan televisi, di berita, di media sosial, kejahatan moral di bangsa ini. Beliau mengatakan ke saya, ayo Pak Pendeta, saya dari umat muslim, Bapak dari pendeta, dari gereja, ayo bersama-sama kita untuk mencerdaskan akhlak bangsa ini. Saya bersyukur sekali, ya. Saat beliau dari sahabat saya, sering kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tapi
Yang paling esensi adalah begini, pesan firman Tuhan hari ini, akar masalah bangsa ini, akar masalah kegagalan bangsa kita dalam membangun sebuah akhlak karakter adalah dosa. Akar masalah bangsa ini sebenarnya bukan terletak di ketidakadilan, kejahatan di daerah, tindakan konflik kejahatan itu sendiri, tapi bersumber dari dosa, saudara. Mari kita lihat ayat-ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 13 ya, karena ini renungan ya, tidak terlalu lama-lama. Galatia pasal 5 ayat 1 berkata ya, ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 ya, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan lagi kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu atau Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, merdeka seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Dikatakan bahwa Yesus Kristus anak Allah sudah memerdekakan kita dari dosa. Lebih daripada itu, ada 5 saya pelajari dalam Alkitab bentuk kemerdekaan yang kita terima dari Kristus. Yang pertama, kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, ini yang kita bahas hari ini juga. Dari situ Roma 6 ayat 18. Jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa, bukan karena upaya usaha kita untuk merdeka dari dosa. Tidak akan bisa. Semua karena salib Kristus, pengorbanan Kristus yang membuat kita mampu untuk dibenarkan, disucikan, bukan karena usaha kita. Banyak orang berusaha begitu untuk masuk surga, harus berbuat baik, harus baik, baik. Nggak bisa. Apa bedanya kita dengan agama lain? Kalau itu menjadi standar bagi kita selamat, artinya dibebaskan dari dosa karena perbuatan kita, upaya kita, nggak ada bedanya. Tetapi karena anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita sudah dibebaskan. Katakan amin. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari hukuman kekal. Roma 8 ayat 1, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, yang kedua, kita dimerdekakan dari hukuman kekal. Ini mengerikan. Saya bersyukur jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pengikut Kristus. Ada jaminan kepastian keselamatan saudaraku ya, bahwa ada saudaraku ya. Jadi kita dimerdekakan dari hukum yang kekal. Jadi kita tidak takut lagi akan penghukuman kekal. Karena apa? Yesus sendiri sudah memberikan dirinya bagi kita. Kalau di negara ini, para pejuang, ya, pejuang negara kita yang sudah mereka berjuang dengan bambu runcing, dengan semangat merdeka atau mati. Mereka berjuang mati-matian untuk sebuah kemerdekaan. Yang menikmati adalah kita semua. Tetapi di dalam kekristenan kita, yang berjuang siapa? Untuk keselamatan kita, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib sebagai pengganti. Atau di sana disebut dalam salib itu hukum pertukaran, saudaraku. Harusnya kita yang mati menanggung hukuman dosa kita, tapi Kristus, Tuhan Yesus mengambil alih peran kita karena kasihnya kepada kita. Yang ketiga, kita telah dimerdekakan atau dibebaskan dari dunia yang jahat sekarang ini, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Dibebaskan. Kalau terjadi hukuman kekal, ada jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus ya. Sangat kita syukuri, saudaraku ya. Lalu berikutnya dari dunia yang jahat sekarang ini. Kok bisa? Masih ada kejahatan kok. Tetapi dalam dunia spiritual, saudaraku, bahwa manusia masih dibelenggu oleh kuasa si jahat. Tapi kita yang ada di dalam Kristus Yesus tidak demikian. Kita menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus, milik Kristus. Saya sering mendoakan orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa setan, saudaraku. Banyak sekali jemaat-jemaat dibelenggu dengan iblis setan, saudaraku. Ada katanya 10 setan mengikat dia. Dengar baik-baik. Kita tidak bisa mengusir dia dalam nama Tuhan. Allah Maha Kuasa. Lepas, bebas dari kuasa gelap. Tidak, saudara, harus dengan nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus menyangkau iblis. Nama Yesus, nama yang berkuasa, saudara. Ya, saya melihat itu banyak
dia pergi ke sana ke sini, ke sana kemana, kemana berdukun. Dan suatu saya datang kita berpuasa bersama teman doa. Dalam nama Yesus dan nyangka kuasa iblis setan. Bebas sudah sembuh sampai sekarang dia makin cinta Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa kita bukan lagi jadi hamba setan, hamba iblis, tapi hamba Kristus, miliknya Tuhan, saudaraku ya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita dimerdekakan dari kuasa si jahat. Kita tidak perlu takut dengan setan, dengan iblis. Pegawai saya paling takut ke belakang rumah itu. Udah begini jam segini nih, maghrib, kok takut sekali. Nah, kenapa kamu takut? Ada setan kok, setan apa gundulmu? Awak setan gak bilang, tidak ada setan di rumah saya. Pikiranmu yang setan. Saya tengah malam ke belakang, udah kemana? Mereka tuh diam. Ada setan pocong apa di belakang? Kalau saya udah, kenapa? Oh saya terang kok. Kita terang ya kan? Kegelapan akan sirna bila ada terang di dalamnya. Ada terang. Kita anak terang. Jadi kita melihara ini tidak perlu takut setan, iblis. Karena kita diberi kuasa, saudara, yang mengalahkan iblis, setan dan sebagainya. Ya, kita telah diperdekakan dari kutuk hukum Taurat, saudara. Itu juga sama, karena kita di bawah hukum kasih karunia. Dan yang kelima adalah kita telah diperdekakan, dibebaskan dari belenggu iblis dan setan. Ibrani 2 ayat 14. Nah ini saudara, belenggu-belenggu yang membelenggu kita sudah dibebaskan kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Jadi kita sudah dibebaskan dari kuasa iblis. Kita menjadi hamba kebenaran, hamba-Nya Tuhan. Poin terakhir, saudara, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan Kristus? Ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan kalau di negara kita ini memberikan satu sumbangsi pemikiran yang berkontribusi, misalkan membantu lingkungan kita, membayar pajak, menjadi warga negara yang baik dan lain sebagainya. Saya tidak perlu membahas itu. Saya hanya membahas hal yang rohani dulu, saudaraku ya. Bagaimana kontribusi kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita? Dan saya sangat bersyukur bahwa di sini orang Katolik itu bisa kalau kita itu berjalan kudus, ya. Sangat kalau saya memberi tubuh dan darah Kristus, Tuhan bergerak, saudara. Saya melihat pengorbanan Kristus yang amat besar dalam hidup ini. Siapakah saya ini pendosa yang besar ini diselamatkan oleh Tuhan? Makanya kalau kita masuk dalam misa atau perjamuan kudus itu, waduh, harus kita betul-betul menghayati, mensyukuri anugerah Tuhan, saudaraku ya. Itu yang saya nikmati sampai hari ini. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan Kristus? Yang pertama ada 3 hal. Nah ini ayat 13 tadi. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa, melainkan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi kerajaan Allah. Jangan lagi kita menjadi hamba dosa. Ya, ini yang penting. Di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, dan itu ibadah yang sejati. Hendaklah engkau berubah oleh akal budimu, pikiranmu, sehingga engkau bisa membedakan yang baik dan benar, yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Allah. Ini penting. Jangan lagi kita hamba dosa, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, memberikan pengampunan bagi kita, apa yang kita lakukan? Jangan lagi kita menjadi hamba dosa. Dalam Galatia pasal 5 jelas tentang rincian dosa-dosa. Ada dosa percabulan, perzinahan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, apalagi dosa berhala dan lain sebagainya. Nah, dosa pikiran, perkataan kita, tingkah laku kita, mari kita melihat. Bagaimana kita melihat bahwa kita orang berdosa? Adalah firman Tuhan. Saudaraku yang suka baca Alkitab, kita ini tahu. Makanya dengan jemaat selalu saya katakan, kalau jadi orang Kristen yang bertumbuh, harus baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Bukan kata pendeta lagi, bukan kata si A si B, apa kata kitab suci. Baik juga itu kembali kepada kitab suci, maka iman maka takut. Itu saudaraku. Dengan kata lain, kita berkaca, bercermin. Alkitab ini cermin. Wah, saya salah, saya berdosa begini. Jadi yang pertama adalah jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Yang kedua, berdirilah teguh dengan iman. Galatia 5 ayat 1, Yohanes 14 ayat 6. Saya ambil dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini saya pakai untuk penginjilan, saudaraku. Saya juga sama. Ketika saya ngobrol dengan beliau, coba ceritakan tentang kekristenan Pak. Seperti apa Tuhannya orang Kristen? Seperti apakah orang Kristen punya tiga Tuhan beranak? Saya jelaskan doktrin ini, saudaraku. Saya katakan tidak. Allah kan satu esa, tunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus.
3 pribadi. Saya katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Isa Al-Masih, jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang ke surga tanpa Yesus Kristus Tuhan. Ini penting saudaraku ya, berdiri teguh dalam iman. Walaupun kita pendeta, pelayan Tuhan, belum tentu iman kita. Kadang-kadang apa harus ngerti, sehingga mengkerdilkan iman kita saudaraku. Seorang yang dewasa rohaninya haus lapar akan firman Tuhan. Di tempat saya pengerja kota selalu saya dengar, saya ingin menangkap isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan apa melalui hamba-Nya. Saya tidak merasa, oh saya sudah master teologi, saya sampai S2, saya dosen, tidak. Saya merasa diri saya I am nothing. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu hanya kepercayaan Tuhan. Sampai hari ini saya terus harus lapar firman Tuhan, sudah belajar, ya, berdiri teguh dalam iman. Dan yang terakhir, nah ini penting, kita sebagai badan kerjasama Kristen Katolik, ya, Tanjung Anom ini, gereja-gereja yang ada saling melayani dalam kasih Kristus atau dasar gereja yang sejati murid Kristus. Ini yang kita baca saudaraku di dalam Efesus 4 ayat 2. Kalau Galatia 3 ayat 13b, hendaklah kau saling melayani dalam kasih, setelah kita tidak lagi menghambakan diri terhadap dosa, tetapi dikatakan hendaklah engkau saling mengasihi. Ini poin terakhir, Efesus 4. Ini wajib kita baca saudaraku. Kalau kita tidak mengerti makna gereja yang sesungguhnya itu seperti apa, ya. Saya akan bacakan untuk kita Efesus 4 ayat 2 sampai 4. Ini penting, dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini tugas kita bersama gereja-gereja Kristen Katolik yang ada, Pentakosta yang ada Tanjung Anom ini. Hendaklah kita selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh kata damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, satu roh, satu jiwa, satu Tuhan. Ayat 11 sampai 16 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua, nah ini, telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Nah ini, jadi Kristus Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, inilah pentingnya kita tubuh Kristus. Dia kepala gereja menurut firman Tuhan, bukan menurut saya, bukan menurut yang lain. Menurut firman Tuhan ini dalam Efesus ini, Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Di dalam tubuh Kristus ada 5 jabatan yang Tuhan beri. Ada di situ gembala, ada rasul, ada nabi, penginjil, pengajar. Ya, memperlengkapi tubuh Kristus. Saya kira di gereja kita masing-masing sudah ada ini. Tetapi bagaimana kita kontribusi kita selanjutnya sesama tubuh Kristus yang ada di Tanjung Anom ini, hendaklah kita saling bertolong-tolongan, saling mengasihi, saling mendukung, supaya apa? Gereja Tuhan yang ada di Tanjung Anom ini jadi kesaksian, menjadi garam dan terang. Katakan amin. Ini penting. Jangan lagi kita bawa-bawa gereja kita dalam persekutuan begini, bahaya. Wah begini, gereja bukan begini, gereja bukan begini. Kapan tubuh Kristus bersatu? Di surga nanti tidak ditanya, kamu dari gereja mana? Gereja Katolik, Protestan, Pentakosta, gereja jalan-jalan. Enggak, saudaraku, tidak ditanya dari gereja, tidak. Yang dilihat apa? Yang ditanya iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai kepala gereja. Amin. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan di hadapan penghakiman. Ada kursi pengadilan Kristus nantinya dalam Alkitab itu, maka kita akan diadili mempertanggungjawabkan perbuatan kita, entah itu baik atau jahat adanya.
Jadi kita tidak bawa gereja, saudara. Tapi selama kita ada di dunia ini, ada aturan lainnya melalui firman Tuhan. Saling bergandengan tangan, saling bertopang-topang, saling mendoakan. Gereja Katolik adalah saudara kita. Gereja Katolik dengan gereja yang lain, saudara di dalam Kristus. Saudara saya juga ada Katolik, saudara. Ada Muslim, ada Katolik. Saya dengan koko saya di Surabaya, kalau kita pas Imlek, udah kita nyanyinya ala Protestan, ala Pentakosta. Karena apa? Kita sadar bahwa apa ya? Tuhan Yesus yang mengikat kita semuanya. Gereja tidak bisa dibawa ke rumah. Itu di gereja masing-masing, di gereja oke lah. Di rumah kita yang berbeda-beda ini, kita satu dalam Kristus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, saling mendoakan. Saya dari Protestan sampai di sini Pentakosta. Kalau saya di kampung, saya tidak di gereja Pentakosta, saudaraku. Di mana? Gereja HKBP. Enak dulu dia. Wah enak, siap dulu, saudaraku. Masuk Pentakosta, suara puji syukur, semuanya kan cuma memuliakan Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi kita ini jangan di kotak-kotak di gereja, nanti bagaimana Tuhan bekerja. Ya kita masing-masing punya gereja masing-masing, tapi kalau kita dalam kumpul begini, you saudara saya adalah saudara. Nah, di dalam Tuhan, amin. Ya, amin. Saya sama Pak Adi ini sedikit ya, sedikit. Saya di Pak Adi ini, rekan saya di lintas agama itu, iya yo, kita nggak bawa gereja semua nggak kayak keluarga gitu loh. Kalau udah kita lintas agama, pokoknya Kristen ya percaya Tuhan Yesus ya udah. Pak Adi sama saya tidak bawa gereja ke sana, bawa siapa? Tuhan Yesus. Cukup Isa masih. Kalau ketemu Pak Adi keluarga atau Ibu Cik Mari, Cik Eli, kayak dulu dewek saudara. Saya tidak memandang gereja apa kayak terserah. Yang penting sepanjang engkau percaya firman Tuhan, ya dan amin. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita. Yes, you saudara saya. Yes. Suatu saat akan terjadi suatu peristiwa 1998. Gereja dulu lantak. Apa yang terjadi? Ketika yang terjadi, roh pastor dengan pendeta bergandengan nangis. Tuhan ampuni kami. Bisa. Ketika aniaya terjadi, tidak ada lagi bawa gereja merek yang dibawa Tuhan Yesus tolong kami, jagai kami, lindungi kami, bela gerejamu Tuhan, bangsa ini tolong Tuhan, anak-anakku tolong Tuhan. Sehati sepi ke dalam Tuhan, mujizat terjadi. Apa yang terjadi sekarang di sana? Gereja-gereja maju. Ya, kita cuma sama. Ayo kita sebagai gereja Tuhan, jangan kita bawa-bawa gereja paling hebat. Enggak, itu sombong namanya itu. Saya tidak mau gereja paling hebat, gereja si A paling kecil. Enggak, kita sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah mindset kita, konsep kita yang sama. Tapi semua kita sama di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jadi kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Semangat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam perayaan kita ini, semangat untuk maju, baik untuk bangsa kita, baik untuk gereja Tuhan, khususnya di tahun politik ini. Saya memberi sedikit semangat lah. Ayo kita berdoa untuk bangsa kita. Siapapun nantinya pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, itu yang terbaik. Tapi dengan baik-baik, Tuhan memberi akal kepada kita. Tidak sembarangan kita memilih. Tentu ada kriteria, tentu cinta tanah air, cinta Pancasila, cinta apalah. KRI paling tidak itu kita sudah menjadi gambaran kita ya, yang mengayomi gereja Tuhan yang berdampak. Artinya yang berpihak kepada gereja Tuhan. Ya silahkan berdoa mulai hari ini. Kalau saya sudah punya. Bapak Ibu silahkan, itu hak kita masing-masing ya. Tapi puji Tuhan saudaraku, kiranya kita berkontribusi untuk bangsa kita, gereja kita, lingkungan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, merdeka dalam Kristus ya. Puji nama Tuhan. Merdeka! Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku.
suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat
kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, jika pada kesempatan sore hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, karena oleh kebaikan-kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami, saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh beribadah untuk memperingati hari ulang tahun Indonesia kami tercinta yang ke-78. Terima kasih Tuhan, semua ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, namun oleh karena kemurahan dan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memanjatkan doa kami yang lebih dalam lagi Bapa, kiranya Bapa terlebih dahulu mengampuni setiap pelanggaran dosa kami, mengampuni setiap tindak laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau, agar apa yang akan kami panjatkan Bapa boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Bapa melalui anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu saat ini ya Bapa, kiranya kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami Bapa, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang bagi seluruh umat-Mu, sehingga di mana kami berada Bapa, kami boleh menjadi terang dunia, kami boleh menjadi yaitu berkat yang luar biasa Bapa, sehingga dampaknya akan membawa jiwa-jiwa baru buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, jadikan kami Bapa alat-Mu, untuk kami boleh membawa umat-Mu untuk bertekuk lutut di bawah kaki-Mu, untuk mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja di atas raja kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, pakai kami untuk kami boleh dimanapun kami berada, kami boleh terjadi yaitu hujan pertobatan dimanapun ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat hamba yaitu Bapak pemimpin kami di bangsa negara kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, dan bahkan paling terendah ya Bapak, yaitu RW/RT. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Pakai mereka, urapi mereka Bapak, terutama berikan roh takut akan Engkau Bapak, sehingga dimanapun beliau memimpin kami Bapak, boleh yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan mempunyai hikmat marifat yang dari Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak, kami juga berdoa kiranya Bapak senantiasa mengayomi, melindungi bangsa dan negara kami ini dari segala hal bencana, kerusuhan, terorisme.
One day